Halo sobat sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gerd inisiatif psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, gerd inisiatif psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gerd inisiatif psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gerd inisiatif psikosomatis dengan topik cara saya cepat sembuh asam lambung, gerd inisiatif psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan, jadi topik kita kali ini adalah cara saya cepat sembuh dari penderitaan asam lambung, gerd inisiatif psikosomatis. Teman-teman semua, saat saya mengalami penderitaan asam lambung, gerd inisiatif psikosomatis ya, ini selalu yang dirasakan itu adalah sakitnya. Jadi kita selalu mengeluh, waduh ini rasanya nyeri, waduh ini rasanya pusing, waduh ini perut begah dan lain sebagainya. Pokoknya seperti tidak ada henti-hentinya ya. Selalu yang dipikirkan itu rasa sakit ya, rasa sakit. Nah, padahal ketika kita berpikirnya hanya tentang kesakitan, ya tentang penderitaan, tentang kesedihan, nah ini akan semakin menjadi teman-teman. Karena kita tahu bahwa orang yang terkena psikosomatik ya, apa yang dipikirkan itu kan akan direspon oleh tubuh kita. Sehingga ketika kita pikirannya hanya tentang kesakitan, tentang sensasi, tentang kesedihan ya, tentang emosi ya, nanti responnya menjadi negatif tubuh kita. Artinya sakit itu seperti menjadi semakin menjadi ya. Jadi maka dari itu ketika kita belum menemukan tipnya yang mujarab, memang susah sekali untuk keluar dari penderitaan asam lambung, gerd inisiatif psikosomatis. Seperti pengalaman saya waktu itu, karena memang saya belum menemukan juga ya, belum menemukan. Nah akhirnya ya sudah, pokoknya saya mengikuti pikiran ya. Nah ketika pikiran kita selalu merasakan sakitnya ya, merasakan sensasinya, nah akhirnya ya menjadi berputar di situ saja. Nah akhirnya kita tidak keluar dari penderitaan itu. Nah karena waktu itu saya juga belum paham apa itu psikosomatik ya, apa itu anxiety. Ternyata biangnya dari psikosomatik, jadi dari mindset pikiran kita ya yang negatif ya terhadap penderitaan. Nah akhirnya penderitaan itu cenderung menjadi lama, itu seperti itu. Nah setelah saya uh, pelajari ya, nah ternyata akhirnya menemukan bagaimana solusinya, tipnya supaya cepat keluar dari penderitaan asam lambung, gerd inisiatif psikosomatis. Yaitu salah satunya memang harus kita awali dari mindset pikiran kita ya. Ketika mindset pikiran kita ini sudah terbuka, artinya kita sudah bisa memahami, sudah bisa menyimpulkan kalau begini nanti akibatnya seperti ini ya. Nah akhirnya bisa menemukan cara keluarnya. Nah itu caranya seperti ini teman-teman. Ketika kita ingin cepat sembuh ya, ini hanya satu garis besar lah ya, satu garis besar yang saya sampaikan ya. Walaupun banyak tip-tip yang lain, tetapi ternyata memang ini luar biasa ya. Yaitu rasakan nikmatnya sehat teman-teman. Itu. Sehingga
kita menjadi sehat beneran gitu. Kalau yang tadinya sebelum kita punya tekad ya untuk cepat-cepat keluar, yang selalu dirasakan itu sensasi, yang selalu dirasakan itu eh, kecemasan, ketakutan ya, kemudian rasa-rasa di badan yang sangat tidak enak, itu kita selalu pikirannya ke situ terus ya. Maka ketika seperti itu menjadi semakin menjadi, nah kemudian untuk keluar ya lawannya itu ya. Jadi kita jangan, kalau tadi yang pertama ya yang menjadi lama itu karena kita menikmati sakitnya gitu, menikmati sakitnya, maka akan sakit terus ya. Nah maka lawannya itu ini adalah solusinya, yaitu rasakan nikmatnya sehat sehingga menjadi sehat beneran. Nah, bagaimana cara merasakan nikmatnya sehat? Wong orang kita misalkan sedang ada sensasi. Nah, ini permasalahannya ya. Nah, maksudnya kita merasakan nikmatnya sehat ini mulai dari berkhayal ya, mulai dari berkhayal, membayangkan dulu sebelum kita terkena asam lambung degeneratif psikosomatis, itu kan sudah pernah sehat ya. Nah, itu coba dibayangkan ya. Ternyata orang sehat itu luar biasa nikmatnya ya, makan apa saja enak ya, mau pergi kemana saja bisa ya, bisa berbagi dengan teman-teman, keluarga, saudara dan lain sebagainya ya, bisa bersosialisasi, pokoknya hari-harinya itu nikmat sekali ya. Nah itu kita bayangkan seperti itu. Nah setelah kita membayangkan nikmatnya sehat, ini untuk membayangkan nikmatnya sehat ya, ini akan lebih mudah karena kita sudah mengalami sakit. Karena apa ya? Hikmah daripada kita menderita asam lambung ya atau sakit asam lambung ini menjadi hikmahnya ini, jadi kita bisa lebih merasakan nikmatnya orang sehat. Ternyata luar biasa. Nah itu yang selalu kita bayangkan itu. Nah sehingga setelah kita membayangkan masa lalu pernah sehat seperti itu, nah kemudian sekarang dalam penderitaan, nah kemudian kita seolah-olah membayangkan rencana, susunan rencana seandainya sudah sehat itu ya. Nah setelah kita membayangkan rencana sudah sehat, nah mungkin kita akan bepergian kemana, kemudian akan merencanakan kegiatan apa ya, mungkin kita mau berbagi apa. Nah ini yang menjadi pikiran kita itu seperti itu, sehingga kita merasakan seperti memang orang sudah sehat ya. Jadi memang harus diawali dari pikiran. Dengan kita merasakan nikmatnya sehat ya, nah ini secara tidak langsung ini sedang membentuk ya mindset pikiran kita, mindset pikiran sehat. Kalau nanti mindset pikiran kita sudah sehat, artinya sudah positif, nah nanti respon tubuhnya juga akan mengikuti. Karena apa ya? Karena apa yang dipikirkan oleh pikiran kita nanti akal, emosi, kemudian batin kita ya, atau hati kita ini akan mengikuti itu ya. Tetapi ketika kita masih mikirnya sensasi, masih mikirnya kesakitan ya, akhirnya tidak ada usaha untuk menjadi sehat itu. Nah itu jadi uh, permasalahannya ya, ketika kita ingin sehat ini satu itu, jadi rasakan nikmatnya sehat ya. Nah sekarang bagaimana langkah-langkahnya untuk merasakan nikmatnya sehat karena kita masih dalam penderitaan ya. Nah ini awali pertama dengan bersyukur ya, bersyukur apa adanya pada saat ini ya. Misalkan ya pikiran kita sudah orang sehat ya, nah kita bersyukur saja ya. Jadi walaupun masih ada sensasi, tapi alhamdulillah kita bisa mulai beraktivitas. Nah itu nikmati terus ya, nikmati terus. Dan itu bayangkan kita memang ini sudah sehat 100% seperti itu, sehingga nanti yang respon tubuhnya ya akan mengikuti kita menjadi sehat seperti itu. Jadi pertama dengan cara bersyukur. Jadi kata bersyukur ya atau alhamdulillah ya. Nah ini memang betul-betul
luar biasa, bisa mengalahkan pikiran negatif ya, bisa apa, mengalurkan ke hal-hal yang lebih positif, itu seperti itu ya. Tetapi kalau kita kurang di dalam bersyukur, nah itu nanti negatifnya akan menang terus ya. Jadi kita pokoknya syukuri saja, entah itu masih dalam ada sensasi, apalagi ketika sudah mulai membaik, sehingga nanti progres terus itu. Tuh, nah setelah kita bersyukur, nah, tentunya kita juga bersabar ya dalam berikhtiar. Jadi karena mindset pikiran kita sudah merasakan nikmatnya orang sehat, tentunya seperti akal, kemudian ini apa, pikiran, kemudian batin ini akan mengarahkan ke sana semua ya. Jadi artinya kita lebih mudah untuk bersabar dan berikhtiar mencari kesembuhan itu, dan akan menjadi lebih semangat ya itu. Jadi sabar dan bersemangat itu yang kedua. Nah kemudian langkah yang berikutnya, nah inilah kita memang juga harus tawakal ya. Jadi tawakal itu artinya kita mewakilkan kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, bentuknya bagaimana ya? Bentuknya kita pasrah saja, pasrah dengan tulus dan ikhlas. Kita atau saya tidak tahu apa-apa ya, saya harus bagaimana, pokoknya kita pasrahkan saja. Ini itu bentuk daripada tawakal. Nah, dengan seperti itu nanti beban-beban pikiran ya, perasaan dan lain sebagainya kita sudah menjadi enteng ya, menjadi enteng, kemudian pikiran menjadi plong. Nah akhirnya mudah untuk ini apa, sembuh, karena asam lambung menjadi normal ketika pikiran kita fresh seperti itu. Oke teman-teman ya, jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya, minimal menjadi referensi ya, maupun menemani teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis. Semoga akan cepat sembuh. Oke, terima kasih. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu dulu ya. Besok kita sambung lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.